لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah rahmakumullah, khususnya keluarga besar Pak Toto Aryono selaku tuan rumah dan ibu-ibu pengurus pengajian RT 10 rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang melimpahkan banyak karunia, banyak nikmat, sehingga pada kesempatan siang ini luar biasa, awan-awan ya. Semoga ibu-ibu yang merasa silir, merasa enak, semoga di alam kuburnya juga silir dan enak. Semoga ibu-ibu yang merasa kepanasan, semoga dijauhkan dari panasnya api neraka. Semoga ibu-ibu mbah-mbah sing ngantuk-ngantuk bisa ngantuk-ngantuk nanti di surga sana. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kita mohon kepada Allah semoga besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini kita masih di bulan Muharram, walaupun 10 Muharramnya sudah lewat hari Jumat lalu. Tetapi Jumat kemarin ya Bu. Iki jak setu ya, kelinganku minggu ya Allah. Ini masih kemarin baru kelewat 1 hari, tapi nuansa Muharram ini masih kita rasakan betul. Kalau kita nih orang Islam, ibu bapak, memang seharusnya kita itu hafal bulan-bulan Islam. Kira-kira ibu-ibu hafal kan di bulan-bulan Islam? Waduh. Kalau orang Jawa ya gampangnya karena Muharram itu Suro. Kenapa kok disebut Suro? Karena di bulan Muharram ada namanya Hari Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura kedawan dijikuk mbuline Suro. Untung ra dijikuk ngarepe. Mulut, Bansuro mulut. Kenapa kok Rabiul Awal disebut mulut? Karena ada mulutan ya. Maulud atau maulid lahirnya Kanjeng Nabi. Begitupun nanti bulan-bulan selanjutnya. Ibu bapak jamaah rahmakumullah, ini spesial bulan Muharram. Kita pengawasan awan-awan panas-panas. Saya mau menyampaikan tentang ayat Al-Quran yang kita hafal Bu. Ini hafal semua insya Allah. Apa itu? Yaitu surat Al-Ma'un. Allah Ta'ala itu berfirman pada kita, Aro'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yadu'ul yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin. Allah ngendika, Allah berfirman, Aro'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang beragama tapi ngapusi. Kita Islam tapi Islamnya ngapusi. Sholat tapi sholatnya ngapusi. Poso tapi posone ya ngapusi. Pengajian ya pengajian ngapusi. Kok iso ngapusi? Kok bisa mendustakan agama? Fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Karena mereka itu tidak memberi santunan kepada orang yatim. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Maka ibu-ibu jamaah rahmakumullah, kok kenapa nih kita sampai diancam mendustakan agama, dianggap beragama tapi dusta, dianggap Islam tapi ngapusi, dianggap ibadah tapi ngapusi? Karena ada sebabnya Bu. Sebabnya apa? Kalau kita ini tidak mau menyayangi sesama, maka doa kita itu akan susah dikabul. Coba Bu bayangin, nelangsa yang paling nelangsa, susah yang paling susah, itu aslinya bukan urak didit. Yang namanya susah itu bukan mergo keseripahan, bukan. Yang namanya susah itu bukan karena kita kena musibah sampai kita nangis itu bukan.
Tapi musibah di atas musibah adalah kalau doa kita sudah tidak dikabul oleh Allah. Lah kalau kita nih doa udah nggak dikabul, Bu. Lah kita tuh meh opo jajal. Duit dongo iki ora kekabul. Ya Allah, saya punya duit pengen tuku panganan. Panganane rak teko-teko. Pesen Gojeknya malah melepak ya. Motornya malah macet tengah jalan, kita nggak bisa pesan. Walaupun ada aplikasi, kalau hujan-hujan ya ora ono sing ngangkat. Apalagi kesusahan, yang paling susah kalau doa kita sudah tidak dikabul oleh Allah Ta'ala. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, monggo saya menasihatkan pada diri kami sendiri, pada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, mari kita itu menghaluskan hati kita dengan caranya apa? Caranya adalah dengan menyantuni anak yatim dan menyantuni orang yang tidak mampu. Ini cerita curhat sedikit ya Bu, curhat sedikit. Saya itu salah satu kegelauan, apa kegelauannya apa Bu? Salah satu ya penyesalan terbesar waktu saya jadi RT, Semoga nggak jadi RT lagi ya, gantian Pak Toto saja. Oke, salah satu penyesalan saya waktu RT adalah meninggalnya, wafatnya Om Bambang. Sebelahnya Pak Pasijan. Kenapa? Waktu itu terus terang saya kurang tanggap. Waktu itu Pak Bambang, Om Bambang ini datang ke rumah dalam kondisi sehat ya Bu. Masih sehat, masih seger-buger, dia masih wirawiri. Dia itu tiba-tiba ke rumah, Pak RT, belum ada bagi-bagi lagi toh. Bagi-bagi maksudnya karena waktu itu corona Bu. Belum ada bagi-bagi lagi toh. Karena biasanya beliau dapat, karena beliau juga biasanya kita beri. Belum ada bagi-bagi lagi Pak RT. Oh belum Om, ini dari pemerintah belum datang. Karena waktu itu memang belum datang. Sebulan kemudian, ternyata Om Bambang harus terkapar di pinggir jalan, harus digotong-gotong oleh Pak Pasijan, Pak Tukino, Pak Hasib. Ternyata mohon maaf beliau asupan gizinya kurang. Ini salah satu penyesalan saya, ya Allah, kok aku gak tanggep ya. Kok gak tanggep. Waktu itu karena memang beliau waktu menemui saya beliau masih sehat, tapi penyesalan saya kok aku gak tanggep ya. Seharusnya kan berarti kalau waktu itu Om Bambang tanya, berarti kan Om Bambang ini butuh. Kalau Om Bambang ini tanya, berarti kan dia perlu. Sementara pemikiran kita, loh, omahe gede. Omahe gede, maklum ya paling oke duit lah. Ternyata begitulah Ibu Bapak, jamaah rahimakumullah. Ternyata kita itu harus sangat peka, ya. Kita itu harus sangat membuka hati kita. Oh, kalau memang ada orang minta tolong dan kita mampu, maka segeralah beri bantuan. Terutama kalau sudah menyangkut minta tolong makanan. Nah, nyileh duit mungkin iso kita semayani, nyileh duit. Wong kene butuh, kono ya butuh, podo-podo butuh duit. Tapi kalau udah nembung, Pak Bu, ini nggo tuku beras, nggo nempur, ya. Ini nggo tuku lawah. Wah, itu memang kita harus lek gagi. Memang harus segera. Kalaupun kita misalnya dalam kondisi tidak mampu, kalau waduh mampu nih sesuk rakitung di utang-utang ki dhisik ora masalah. Kenapa? Karena itulah yang bisa membuat hati kita lembut. Kalau hati kita lembut Ibu Bapak, maka insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah. Kita doa apa saja dikabul oleh Allah. Kita minta apa saja akan diberi oleh Allah Ta'ala. Suatu hari ada sahabat, Kanjeng Nabi didatangi oleh seorang sahabat tentang atine ki atos. Atine atos tuh wah kita kok urepe sumpek, urepe susah, urepe kita ora tahu bahagia. Kancane iso guyang-guyu kok dhek ora iso guyu. Kancane iso mesam-mesem gojek kok dhek ya anteng wae ora guyu blas. Maka kemudian Rasulullah ini menawarkan,
atuhibu ayyalina qalbak wa tatruka hajataka. Mau nggak aku tunjukkan bagaimana caranya agar hatimu itu menjadi lembut dan doamu dikabulkan. Ini yang nawari Kanjeng Nabi langsung, Pak Bu. Mau nggak aku kasih tahu, aku beritahukan biar hatimu lembut dan doamu dikabulkan. Naam ya Rasulullah, tentu saya mau. Maka Rasulullah menjawab, irhamul yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. Nah tadi kalau Bu Suminah itu tadi minta ketunya itu dilepas ya. Ya karena memang begitu. Wamsahu ra'sahu. Ya, yaitu usaplah kepalanya. Nek iso menyentuh rambutnya. Kenapa? Dalam kitab Tanbihul Ghafilun disebutkan kalau kita ini mengusap anak yatim kepalanya, Bu, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah sebanyak rambut yang kita pegang. Amin Allahumma amin. Masalahnya nek bocah yatim gudul lah kuwi lepat. Botak tak di rambut lah bagaimana? Tapi semuanya punya rambut. Walaupun botak gudul kinclong mengkilau wow ya, tapi semuanya punya rambut, punya kepala. Kenapa? Perintahnya Kanjeng Nabi adalah wamsahu ra'sahu, usaplah kepalanya ya. Tapi kalau ada rambutnya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ini akan mengangkat derajat. Nah, kita kan nggak bisa Bu ngitung rambut ya. Ngitung rambut ora iso. Buk begitu kita mengusap, maka itu akan mengangkat derajat kita sebanyak rambut yang kita sentuh. Ini baru 2 anak ya. Masih ada anak-anak lain di panti asuhan oke Mbak ya. Dan kita nggak usah nunggu 10 Muharram. Ya mungkin kita lewatkan pada panti-panti asuhan, lewatkan pada kalau ini Bu Sumina penggerak apa itu Yisnu ya, Lazisnu, Lazis NU, itu bisa kenceleng-kenceleng itu kita masukkan, kemudian nanti oleh Lazisnu diserahkan kepada panti asuhan. Ini bagus sekali. Jadi Rasulullah menyatakan irhamul yatim wamsah ra'sahu wa atimhu min ta'amik, dan berilah dia makan dari makananmu. Jadi kalau kita nih ibu-ibu kan di hari Jumat Bu, hari Jumat itu kan di masjid itu membuka itu Jumat berkah. Wah, beruntunglah ibu-ibu yang suka memberikan Jumat berkah. Kenapa? Karena Jumat berkah makanan itu bisa dinikmati oleh banyak orang, oleh para musafir, oleh orang-orang yang kalau mau cari makan siang tuh kerepotan. Nah, termasuk juga mungkin di situ ada anak-anak yatim, orang-orang yang memang tidak mampu untuk beli makanan. Makanya jenengan nek ke masjid tuh Bu, wah aja gumun. Ono saya jiko siji. Bal kuwi antri jiko meneh. Iki tangan pas jiko Bu, engko tangan kiwane metu jiko meneh. Ya kuwi aja dipaido. Ya jan ngono butuh. Kita ade cah apa sangar men kita kok rakus men, mangas men. Tapi memang begitu Bu. Soal makanan tuh kita nggak boleh maido sama orang lain. Ya. Selama kita itu bisa, selama kita itu mampu, kasih aja. Nek perlu tanduk sisan. Nek perlu magicom dikeki sisan. Ya. Sak lawo-lawe, sak randang-randangi kayak sisan. Dan itu kalau kita mau menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya, memberikan makan kepada orang miskin, orang tidak mampu, maka yalin kolbak, hatimu akan dilembutkan. Wa tadrika hajataka, Allah akan mengabulkan hajatmu. Maka kita berdoa semoga ibu-ibu di sini yang memberikan santunan ataupun yang nanti belakangan semuanya dilembutkan hatinya dan semuanya diijabah doa-doanya, dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terakhir untuk Ananda berdua, meskipun kondisi saat ini adalah mungkin sedang menjadi yatim. Yang namanya yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya dan dia belum balik, ya belum balik. Nah ibu-ibu wis gerang, lho Pak aku ya yatim Pak. Ya ora wis gerang wis tuwa.
Nek tua enggak yatim lagi. Ora usah disantuni, tapi dinafkahi ya Bu ya. Beda santuni. Nafkahi sing akeh ya. Tapi untuk anak-anak ini yang belum balik masih kondisi yatim, tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad juga hidup dalam kondisi yatim. Bahkan dalam surat Al-Quran disebutkan, fa'ammal yatima fala taqhar. Itu surat apa tuh Bu? Fa'ammal yatima fala taqhar. Surat apa Bu? Ya sepenting Al-Quran ya saudara. Dan kami temukan kamu dalam kondisi anak yatim. Kanjeng Nabi Muhammad sendiri anak yatim. Tapi apa? Begitupun anak yatim tidak perlu berkecil hati seperti Nabi Muhammad. Masih ada Allah. Ya. Allah lah yang menentukan masa depan kita. Bukan orang tua yang menentukan masa depan. Allah lah yang memberikan kehidupan pada kita. Bukan orang tua yang memberikan kehidupan. Orang tua hanya lantaran. Orang tua hanya wasilah. Tetapi semuanya adalah kembali kepada Allah. Maka saya pesan kepada Mas Abil. Ya. Mas Abil ini udah rajin ke masjid. Ya, udah rajin ke masjid. Semoga bapaknya juga rajin ke masjid. Keluarganya rajin ke masjid. Ya. Mas Indra. Ini Mas Indra rumahnya mana Bu? Dalamnya berarti. Oh, Teng Bu Sumila. Oh ya. Udah ikut ngaji di rumah Fatihah. Ya betul ya Bu. Rumah Fatihah ya. TBK ya udah ngaji di TBK sana ya. Ini dilanjutkan kenapa? Agar menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Berkah untuk anak-anak kita. Berkah untuk keluarga kita. Berkah untuk sahibul bait, sahibul hajat, tuan rumah, dan juga barokah untuk ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore siang hari ini. Amin Allahumma amin. Ala haziniyah bil barokatil Fatihah. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب